Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama keluarga Warjo Warung Jomblo. Nah, di video pada malam hari ini saya ingin sedikit cerita ya kan mengenal lebih dekat lagi uh, usaha warung sembako. Seperti apa perkenalan kita ini mengenai usaha warung sembako. Ikuti terus video saya tentunya, jangan di skip. Oke, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan video berikutnya, ada baiknya untuk kalian subscribe, like, dan juga komentarnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol notifikasi loncengnya agar kalian dapat menyaksikan video-video saya berikutnya. Oke lah ya guys, karena ini saya sambil jualan, saya lagi juali pembeli. Jadi kita lanjut ke pokok pembahasan yang tadi ya kan. Mohon maaf karena ini cuaca juga lagi hujan. Sesuai tadi ya kan, mengenal usaha warung sembako ya kan. Atau yang bisa kita sebut atau populer itu juga bisa dinamakan sebagai toko kelontong ya kan. Nah, menurut saya usaha warung sembako ini merupakan bisnis rumahan yang gak ada habisnya ataupun gak ada matinya lah ya pemirsa ya kan. Meski saat ini itu sudah banyak berdiri toko-toko seperti minimarket, Indomaret ataupun Alfamidi ya kan. Namun keberadaan toko kelontong ataupun warung sembako ini tak ubahnya menjadi opsi untuk mencari barang kebutuhan dengan harga yang lebih murah. Nah, kalaupun kalian berminat untuk membuka toko kelontong ataupun warung sembako ini, tetapi masih belum tahu seluk-beluk untuk membuka bisnis toko kelontong, nah tenang aja, kalian gak usah bingung-bingung. Kalian bisa menjumpai pembahasan terkait artikel tentang usaha warung sembako ini lewat video YouTube saya ataupun Google yang membahas mengenai usaha warung sembako. Nah, sekarang saya mau tanya ya kan, apa itu pengertian dari toko kelontong? Nah, untuk mengerti arti dari toko kelontong ataupun warung sembako, kamu itu perlu tahu terlebih dahulu arti kelontongnya ya kan. Nah, kelontong itu bisa didefinisikan sebagai barang-barang keperluan sehari-hari, misalnya seperti sabun, pasta gigi, makanan, beras, minyak, pokoknya yang berjenis sembako dan lain-lain lah, pokoknya itulah dianya ya kan. Jadi toko kelontong ataupun warung sembako itu bisa didefinisikan sebagai warung ataupun toko yang menjual keperluan sehari-hari. Nah, di sini uniknya ini warung kelontong tidak hanya ada di Indonesia aja loh. Nah, jenis warung kelontong ataupun warung sembako ini juga bisa kita jumpai di luar negeri, baik versi tradisionalnya maupun versi modernnya, karena memang usaha warung sembako ini tuh nggak ada matinya lah ya kan. Oke lah ya guys, mohon maaf sebelumnya karena video saya ini saya sambil jaga warung. Alhamdulillah meskipun suasana sudah larut malam tapi masih ada pelanggan ataupun pembeli yang berkunjung ya kan pemirsa. Apalagi kondisi cuaca akhir-akhir ini lagi musim hujan. Jadi ini video saya ambil sesuai aktivitas saya lah di warung. Jadi kalau saya itu nggak bisa ngomong langsung berhadapan di kamera karena agak grogi. Jadi saya ambil videonya dan lalu saya bicaranya setelah saya rekam videonya. Oke lah ya pemirsa, kita lanjut ke pokok pembahasan soal mengenal lebih dekat dengan warung sembako ini ya kan. Nah, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, itu ada dua jenis toko kelontong atau warung sembako yang ada di masyarakat, yaitu warung sembako atau toko kelontong yang versi tradisional ataupun modern. Nah, perbedaan dua jenis toko kelontong ini bisa terletak pada cara kedua toko dalam melayani pelanggan.
Nah, pada usaha warung sembako ataupun toko kelontong seperti yang tradisional ini, biasanya pembeli itu dapat mengambil sendiri barangnya. Jadi, pembeli menyebutkan barang yang dibutuhkan, lalu pedagang akan mengambilkan barang yang diminta. Dan di sisi lain, toko kelontong modern memberikan kebebasan bagi pembelinya untuk memilih dan mengambil barang sendiri. Selain itu, toko kelontong modern biasanya memiliki lebih banyak fasilitas pendukung. Misalnya seperti peralatan kasir, freezer, kulkas, dispenser, bahkan hingga microwave dan alat panggang yang bisa kita temuin seperti toko modern itu kayak kayak Indomaret ataupun Alfamidi ya kan. Sementara yang kayak toko-toko kelontong tradisional itu bisa dicontohkan seperti warung saya seperti ini, pelanggan bisa langsung masuk kan gitu pemirsa, dan memilih barang yang sesuai diinginkan. Bisa juga kita melayaninya dengan cara mengambilkan kan gitu, pokoknya ya pandai-pandai kita lah di lapangan. Nah, salah satu jenis produk yang dijual di warung sembako atau toko kelontong ini itu yang terutama itu adalah makanan, karena umumnya makanan yang dijual di warung sembako itu merupakan makanan kemasan yang memiliki daya simpan lebih lama seperti makanan ringan dan mie instan. Selain itu, warung sembako juga bisa menjual minuman kemasan baik dalam bentuk botol maupun saset kan, contohnya kayak minuman teh botol, fruity, es teh, pokoknya banyak lah yang mencakup di situ seperti jualan snack-snack ringan yang berbentuk kemasan lah kayak roti-roti, teh saset, pokoknya banyak lah, kopi saset, sampo-sampo yang kira-kira dibutuhkan masyarakat lah tentunya. Nah, dalam membuka usaha warung sembako atau toko kelontong ini perlu juga kita ambil strategi cara pemasarannya ya kan pemirsa. Bagaimana strategi pemasaran yang biasa diterapkan di warung sembako itu? Biasanya warung sembako atau toko kelontong itu hanya menerapkan strategi pemasaran yang sederhana, misalnya saja dengan mengadakan diskon, memberikan hadiah khusus untuk pembelian barang, serta memasang spanduk. Ya karena ini kan sudah larut malam, jadi kereta sudah saya masukin karena saya sudah mau tutup tadinya, teman, karena pembeli masih banyak ya kan pemirsa yang cari telur, rokok, jadi saya lanjut buka lagi aja Kak. Sementara barang-barang tadi seperti kereta, kendaraan ataupun sapu-sapu udah saya masukin semua karena tadi hujannya lumayan deras, jadi saya pikir saya mau tutup. Alhamdulillah begitu agak reda saya buka kembali dan pengunjung masih ada ya pemirsa. Jadi sayang kalau mau ditutup lebih cepat kayak gitu. Di warung sembako yang modern, strategi pemasaran bisa lebih beragam juga ya kan, selain dengan melakukan pemasaran dengan strategi yang telah disebutkan di atas tadi. Pemasaran produk di toko kelontong modern biasanya juga memberikan voucher. Tak lupa juga media sosial itu biasanya juga sering digunakan sebagai media marketing. Dalam membuka usaha warung sembako ataupun toko kelontong ini tuh ada hal-hal yang perlu kita lakukan dan kita pahami, tentunya seperti memahami kondisi masyarakat sekitar tentunya. Toko kelontong ataupun usaha warung sembako ini karena merupakan jenis toko yang sangat merakyat dan memang diadakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nantinya pelanggan yang datang adalah masyarakat di sekitar lokasi warung kita yang di mana kita buka tentunya kan gitu. Maka dari itu di sini penting sekali untuk melakukan survei singkat terlebih dahulu mengenai kondisi masyarakat di sekitar lokasi usaha warung sembako kita. Pahami seperti apa kondisi masyarakat di daerah kita dan cari tahu apa aja yang mereka butuhkan. Lihat juga apakah ada toko-toko serupa di sekitar lokasi warung yang kita buka. Cari tahu juga apa aja yang menjadi kebutuhan masyarakat namun belum tersedia di sana ataupun
di daerah yang kita buka usahanya kan banyak yang belum tersedia, kira-kira apa gitu, itulah yang harus kita perhatikan. Nah, intinya apapun usahanya yang sudah kita buka perlu kita ingat lah ya kan, bahwa segala usaha akan bisa sukses bila kita itu bersungguh-sungguh untuk menjalankannya dengan rasa sabar serta ingin terus mencoba hal-hal yang barulah tentunya. Ya, seperti saya ini sudah lama ya membuka usaha warung sembako ini. Jadi saya buat konten YouTube ini baru-baru aja sih ya kan. Ya ibaratnya sambil jaga warung ya sekalian juga saya buat konten lah ya kan. Karena supaya bisa untuk selain untuk sharing-sharing, bisa juga kita di konten YouTube ini bisa kita berbagi pengalaman sesama pedagang tentunya ya kan. Nah, ya terkadang saya juga nggak sempat gitu buat konten ataupun upload video karena ya saking sibuknya lah, kan namanya di warung sembako ini kan kadang ya pergi belanja ataupun kegiatan lain, bahkan kadang kita ini upload kadang 3 hari baru upload ataupun bahkan sampai paling lama kalau nggak salah 7 hari baru upload. Ya namanya ibaratnya jaga warungnya ini kan sambil konten kan gitu, biar ada tambahan kegiatan aja sih sebenarnya, biar ada kenang-kenangannya kan gitu. Oke lah ya, kita lanjut kembali ke pokok pembahasan mengenai warung sembako. Warung sembako ataupun usaha toko kelontong ini bisa juga termasuk ke dalam UMKM atau itu usaha mikro kecil menengah, dan pernah juga usaha ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia pada saat krisis tahun 1989 loh. Bisa juga dibilang kala itu UMKM menjadi penyelamat krisis, bahkan menjadi salah satu UMKM yang berkembang begitu pesat lah ya kan, dari masa ke masa tentunya. Peminat toko kelontong ataupun usaha warung sembako ini tuh masih bisa tetap bertahan sehingga sampai sekarang ini, bukan hanya soal harga atau faktor kenyamanan, juga bisa menjadi salah satu alasan lainnya. Biasanya pembeli bisa saling berinteraksi dan mengobrol dengan pemilik warung ataupun toko. Bahkan jika sudah kenal dekat, tidak jarang pemilik warung memberikan harga spesial dan memberi tempo waktu pembayaran. Saat hari raya tiba, Idul Fitri misalnya, pemilik warung itu, warung sembako atau toko kelontong ini juga kerap pasti memberikan THR ataupun cindera mata ataupun berupa sirup atau biskuit segala macam lah kepada para pelanggan ya kan. Karena pengalaman ini itu tentu nggak bisa didapatkan jika berbelanja di minimarket ataupun ke swalayan, yang pastinya belanja di warung-warung sembako di sekitar lingkungan pasti kita itu tiap tahun akan mendapatkan THR lah ya kan tentunya. Nah, untuk warung kelontong sendiri ini tuh kalau nggak salah ya kan sudah diperkirakan sudah ada itu pada sejak abad ke-19 lalu. Mereka itu menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sabun, kebutuhan pokok seperti beras hingga bumbu dapur. Saat itu kebutuhan-kebutuhan ini tuh kebanyakan memang dijual oleh para pedagang Tionghoa ataupun Cina. Kalau nggak salah itu pada awalnya mereka itu tidak punya toko ya kan, tidak memiliki warung yang tetap. Tapi mereka justru menjual dagangannya itu dengan cara berkeliling membawa kelontongan. Lambat laun akhirnya banyak yang memilih untuk membuka tempat usaha sendiri secara permanen, seperti mendirikan usaha ataupun toko ataupun ruko. Nah, toko kelontong ini biasanya juga berada di lingkungan perumahan ataupun pemukiman penduduk. Hal inilah yang menjadi pilihan utama masyarakat sekitar karena dianggap lebih dekat dan bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Dari jenisnya sendiri, toko kelontong bisa terbagi dua, yaitu toko kelontong eceran dan juga grosir.
Dari produk-produk yang dijual, keduanya memiliki jenis produk yang tidak jauh berbeda. Kebanyakan memang adalah sembako dan kebutuhan rumah tangga. Perbedaan pertama dari keduanya adalah jenis pembeli dari masing-masing warung, ya kan. Untuk warung kelontong eceran, pembelinya adalah konsumen atau pengguna langsung. Biasanya pembeli ini adalah kalangan rumah tangga. Sedangkan untuk warung kelontong ataupun yang grosiran itu biasanya pembelinya adalah pemilik toko-toko kecil ataupun warung-warung yang buka usaha kecil-kecilan. Ini akan membeli secara grosir kemudian menjualnya kembali ke konsumen dengan cara eceran. Nah, toko inilah yang disebut dengan toko kelontong eceran ataupun warung sembako eceran. Suplai barang yang diterima oleh toko kelontong grosir itu biasanya datang langsung dari distributor atau produsen produk itu sendiri. Biasanya mereka juga akan membeli dalam jumlah yang besar. Maka tak heran modal untuk membuka toko kelontong atau grosir pun itu jauh lebih besar. Toko kelontong eceran biasanya mengambil keuntungan antara 10 sampai 30%, sedangkan toko kelontong grosir mengambil keuntungan lebih kecil, bahkan tidak lebih dari 10% sih biasanya. Untuk jenis toko ini memang lebih mengutamakan kuantitas barang yang terjual, sehingga meski keuntungannya kecil namun bisa tertutupi oleh besarnya perputaran produk yang dijual. Nah, mungkin hanya itulah sekilas penjelasan mengenai apa itu toko kelontong ataupun warung sembako. Meski kamu sudah tahu ataupun pernah berbelanja di warung sembako atau toko kelontong, namun banyak juga yang belum tahu arti dari mana kata kelontong itu muncul tentunya, ya kan. Untuk kamu yang dulu sering berbelanja di toko ini, mungkin bisa sesekali kembali berbelanja di sana. Pastinya bisa membuat kamu bernostalgia kembali. Bahkan bisa juga loh menjadi inspirasi ide bisnis tentunya. Ya, barangkali siapa tahu kamu itu tertarik ingin membuka usaha toko kelontong sendiri, ya kan. Oke, Bu, bagi siapa saja yang sudah tertarik, monggo, ini merupakan peluang yang sangat menjanjikan lah tentunya kalau untuk usaha rumahan seperti saya ini, ya kan. Tinggal buka, duduk, nunggu pembeli, duit datang sendiri kan gitu. Oke lah ya guys, mungkin hanya itulah kira-kira penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada yang kurang tepat, monggo silakan aja kalian klik di ataupun tulis aja di kolom komentar. Maka cepat atau lambat saya akan membalas komentar kalian semua. Nah, mungkin di sana sini saya bicara kurang jelas ataupun apa, ya saya mohon diperbanyak maaf karena saya juga manusia biasa dan kurang ilmu. Ya, di tempat YouTube ini kita belajar bersama, ya kan, mengenai soal dagang ataupun sharing-sharing tentang dagang. Nah, di sini pemirsa, mungkin video mau saya akhiri karena sudah larut malam, ya kan. Mohon maaf lah apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih buat yang sudah menonton. Saya mau undur diri dulu, video mau saya akhiri. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalaupun tidak bermanfaat, monggo semoga ini bisa menjadi hiburan dan kegiatan untuk konten saya tentunya. Oke lah ya guys. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.